Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azdalia Fikria dengan NIM E1R021044 dari kelas 6F akan mempresentasikan tugas proyek mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Di sini saya mengambil skripsi dari Ronaldus Arianto Jelahu, yang dimana judul dari skripsinya itu Profil Kemampuan Literasi Matematika dalam Menyelesaikan Soal Materi Pola Bilangan pada Siswa Kelas 8 SMP Negeri 1 Keva Menanu. Di sini terdapat pada lapisan pertama yaitu kisi-kisi soal tes kemampuan literasi matematika, yang dimana ruang lingkupnya itu tentang pola bilangan, dan level kognitif numerasinya yang pertama itu pemahaman. Nah, pemahaman ini terdapat dalam bentuk soal uraian nomor 1, yang dimana ada beberapa indikator pencapaiannya. Yang kedua ada penerapan, yang dimana bentuk soalnya itu terdapat pada uraian nomor 2 dan terdapat juga indikator pencapaiannya. Kemudian level kognitif numerasi yang ketiga yaitu penalaran, yang dimana dia terdapat pada soal uraian ketiga dan juga mempunyai indikator pencapaiannya sendiri. Kemudian pada lampiran kedua terdapat soal tes literasi matematika. Nah, pada soal nomor 1 perhatikan segitiga berikut. Segitiga berwarna hitam merupakan segitiga Sierpinski. Segitiga itu membagi dirinya menjadi bentuk yang sama dan jumlah yang terus berubah. Tahapan perubahan seperti berikut pada gambar yang ditampilkan. Nah, tahap 1 terdiri atas satu segitiga, tahap 2 terdiri atas 3 segitiga, dan seterusnya. Nah, carilah jumlah segitiga berwarna hitam pada tahap kelima. Kemudian soal nomor 2 yaitu sebuah cabang pohon terus bercabang dengan pola yang teratur seperti tampak pada gambar yang ada di layar. Nah, tentukan banyaknya cabang pohon pada lapis ke-6 dan jumlah cabang pohon dari lapis 1 sampai ke lapis ke-5. Dan soal nomor 3 itu mula-mula terdapat sepasang kelinci jantan dan betina. Kelinci tersebut tumbuh jadi dewasa, bisa kawin setelah mereka berumur 1 bulan. Sehingga setiap bulan kedua, masing-masing kelinci betina selalu melahirkan sepasang kelinci baru. Berapa banyak pasangan kelinci yang beranak pinak selama 1 tahun? Nah, di sini terdapat gambar dari ilustrasi soal nomor 3, yang dimana keterangan gambarnya itu yang pertama, jumlah kelinci pada bulan ke-1 itu 1 pasang, dinamakan A. Kemudian jumlah kelinci pada bulan kedua 1 pasang, yaitu A. Kemudian jumlah kelinci pada bulan ketiga yaitu 2 pasang, A dan B, yang dimana B adalah anak dari A. Nah, jumlah kelinci pada bulan keempat itu adalah 3 pasang, yaitu A, B, dan C, dimana C itu adalah anak dari A. Kemudian jumlah kelinci pada bulan kelima yaitu 5 pasang, yaitu A, B, C, D, dan E, dimana D itu adalah anak dari A sedangkan E adalah anak dari B. Nah, pada soal nomor 1 kita lihat bahwa langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama kita menulis diketahui dan ditanyakannya, yang dimana itu mendapatkan skor 4, dan itu sudah sesuai dengan indikator dari kisi-kisi soal tes kemampuan literasi matematika dalam level pemahaman, yang dimana indikator yang sesuai itu yaitu mampu mengambil atau memperoleh informasi dari masalah yang disajikan dan mampu mengklasifikasikan bilangan berdasarkan jumlah dan bentuk yang memiliki sifat yang serupa. Kemudian di sini mengoperasikan prosedur aljabar yang efektif, yaitu melakukan operasi aljabar itu mendapatkan skor 6, dan itu sudah sesuai dengan indikator dari kisi-kisi juga, yaitu mampu melakukan prosedur aljabar yang efektif. Sehingga pada soal nomor 1 mendapatkan total skor 10. Pada soal nomor 2, kita di sini juga bisa melihat dari langkah-langkahnya. Yang pertama, kita menulis diketahui dan ditanyakannya, dan itu mendapatkan skor 4, yang dimana itu juga sesuai dengan kisi-kisi soal literasi matematika. Nah, indikator yang sesuai dengan kisi-kisi itu yaitu mampu mengetahui informasi yang terkandung dalam masalah yang disajikan. Kemudian untuk indikator yang mampu menentukan strategi dan aturan yang sesuai dan efisien untuk masalah nyata yang dapat diselesaikan dengan menggunakan berbagai metode dan mampu menerapkan atau melaksanakan strategi dan operasi untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan konsep dan prosedur matematika yang dikenal itu sudah sesuai dengan langkah-langkah dari soal pada gambar ini dengan membuat
tabel yang dimana itu sebagai strategi untuk memecahkan masalah, yaitu pada tabel lapis ke-1 yaitu terdapat 1, lapis 2, dan seterusnya, yang dimana ini mendapatkan skor 6. Kemudian mampu menyatakan hasil berdasarkan operasi pemecahan masalah, yaitu menyatakan jumlah keseluruhan cabang pohon dari lapis 1 sampai lapis ke-5, itu mendapatkan skor 2 yang sudah sesuai dengan indikatornya, sehingga pada soal nomor 2 mempunyai total skor yaitu 12. Yaitu kita bisa lihat dari langkah-langkahnya juga. Yang pertama kita tulis indikator yang ditanyakan, itu mendapatkan skor 4 dan sesuai dengan kisi-kisi dari indikatornya, yaitu mampu menganalisis informasi sebagai tahap awal dan pemecahan masalah. Kemudian setelah menuliskan indikator yang ditanyakannya, kita membuat tabel atau strategi dari solusi permasalahan tersebut dan menyimpulkannya, yaitu sudah sesuai dengan kisi-kisi indikator yang mampu berpikir, memilih strategi dan solusi alternatif pemecahan masalah, dan mampu membuat kesimpulan yang valid berdasarkan hasil dan fakta-fakta yang diperoleh, dan itu mendapatkan skor 9, sehingga total skor untuk nomor 3 itu ada 13 skor. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa soal tes dari kemampuan literasi matematika sesuai dengan kisi-kisi soal tes kemampuan literasi matematika dengan indikator pencapaiannya. Kemudian di sini ada skripsi dari Aminatun yang dimana judulnya itu pengaruh motivasi belajar fisika siswa kelas 11 MIPA di SMA Negeri 2 Singaraja. Nah, pada label ketiga di sini terdapat soal non-tes yang dimana yang pertama ada kisi-kisi instrumen kuesioner motivasi belajar yang terdiri dari 5 dimensi dan beberapa indikator. Kemudian di sini ada rubrik penilaian kuesioner motivasi belajar, yaitu ada pilihan jawaban selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Nah, untuk skornya untuk pertanyaan positif yang selalu adalah 5, sering 4, kadang-kadang 3, jarang 2, tidak pernah 1. Begitu dengan pernyataan negatif. Untuk pilihan jawaban selalu itu mempunyai skor 1, sering 2, kadang-kadang 3, jarang 4, dan tidak pernah 5. Nah, ini ada lampiran dari instrumen kuesioner motivasi belajar yang dimana terdapat sekitar 30 pernyataan dengan 5 opsi jawaban, yaitu selalu, sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Nah, kemudian di sini ada kesesuaian angket dengan indikatornya. Nah, pada pernyataan 1 dan 2 itu sesuai dengan indikator kehadiran di sekolah. Kemudian pernyataan ketiga sampai ke-6 itu sesuai dengan indikator mengikuti PBM di kelas. Kemudian pernyataan ke-7 sampai dengan 9 itu sesuai dengan indikator belajar di luar jam sekolah. Kemudian pernyataan ke-9, ke-10 sampai dengan ke-13 itu sesuai dengan indikator sikap terhadap kesulitan. Kemudian indikator pernyataan ke-14 dan 15 itu sesuai dengan indikator usaha mengatasi kesulitan. Kemudian pernyataan ke-16 sampai dengan 18 itu sesuai dengan indikator kebiasaan dalam mengikuti pelajaran. Kemudian pernyataan ke-19 sampai dengan 21 itu sesuai dengan indikator semangat dalam mengikuti PBM. Pernyataan 22 dan 23 itu sesuai dengan indikator keinginan untuk berprestasi. Pernyataan 22 sampai dengan 24 itu sesuai dengan indikator keinginan untuk berprestasi. Kemudian pernyataan 25 dan 26 itu sesuai dengan indikator kualitas hasil. Dan pernyataan 27 dan 28 itu sesuai dengan indikator penyelesaian tugas atau PR. Dan pernyataan 29 dan 30 itu sesuai dengan indikator menggunakan kesempatan di luar jam pelajaran saat di sekolah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dalam angket motivasi belajar ini sesuai dengan semua indikator yang terdapat pada kisi-kisi instrumen kuesioner motivasi belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa semua pernyataan pada angket ini sesuai dengan indikator yang terdapat pada kisi-kisi. Cukup sekian presentasi dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.